Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana, Bu Sari? Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang memang begitu padat sebagai pimpinan sekolah. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya untuk menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung, di mana ini tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang dilema etika dan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, Bu. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu, selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan di sekolah yang Ibu pimpin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, luar biasa ya pertanyaannya, hebat. Di sini Ibu mencoba untuk menjawab dilema etika atau bujukan moral ya. Di mana di sekolah sini saya sebagai pimpinan ya, saya biasanya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan memperhatikan situasi di mana terdapat konflik antara nilai-nilai moral atau prinsip yang berbeda dan sulit untuk menentukan tindakan yang benar. Begitu ya, Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, kami berusaha ya. Kami di sini sebagai pimpinan berusaha melibatkan berbagai pihak terkait ya, seperti guru, siswa, orang tua. Nah, di mana berdiskusi evaluasi kasus tersebut. Kami juga mempertimbangkan nilai-nilai inti sekolah dan prinsip-prinsip yang telah kami tetapkan dalam pedoman dan etika sekolah. Berarti semua diajak berdiskusi ya, Bu ya? Betul, jadi semua pihak ya. Jadi tidak hanya Ibu untuk mengambil keputusan itu ya, jadi warga sekolah lah intinya ya. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya banyak ya. Mengumpulkan informasi yang jelas ya. Jadi apa permasalahannya, informasinya yang jelas, menyuruh atau kasus tersebut kemudian melakukan analisis. Jadi sebelum dipanggil ya dianalisis dulu apa sih, lalu berbagai opsi itu mungkin dilakukan ya. Kami mempertimbangkan konsekuensinya dan setiap tindakan yang akan diambil, yaitu harus konsekuensi kitanya juga ya, dari kitanya. Lalu melibatkan pihak-pihak terkait dalam bentuk atau diskusi ya, untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama ya. Intinya sepakat bersama ya, kasus Jadi, apa. Ibu juga mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang. Betul, mungkin ya, ya. Bu ya. Jadi untuk pengambilan keputusan tidak hanya untuk hari ini gitu ya, tapi untuk kedepannya bagaimana. Ya, Baik, ya. terima Jadi kasih. harus ada konsekuensinya Betul, gitu ya. betul. Terima kasih, Ibu. Ya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Ya, kita harus keterbukaan ya. Yang jelas kita percaya ya, harus transparansi tadi, keterbukaan, lalu kolaborasi juga. Jadi semua pihak dilibatkan, yang semua pihak ya, lalu mengambil keputusan yang tepat dan dalam kasus dilema tadi gitu ya, dilema etika tadi ya. Jadi betul, jadi keterbukaan itu penting ya, Bu ya. Jadi transparansi tadi ya, Bu, jadi keterbukaan informasi. Kolaborasi. Betul. Jadi dari semua pihak gitu ya. Baik, terima kasih, Ibu. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya jelas banyak ya. Salah satu tantangan utama adalah
menyeimbangi berbagai kepentingan yang ada dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai sekolah dan keadilan bagi semua pihak ya yang terlibat gitu. Jadi harus ada ya mencerminkan nilai-nilai tadi nilai-nilai sekolah. Jadi Ibu mempertimbangkan juga dan menggunakan prinsip keadilan mungkin Betul ya, Bu, ya, dalam betul. tantangan ya dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini. Nah, lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu gitu Bu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat hari itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, saya juga pengen tahu Bu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sepertinya tidak mempunyai jadwal tertentu ya. Kami tidak memiliki jadwal, tapi kalau rapat bulanan mah ada jadwal, tapi kalau seperti ini tidak ada dijadwalkannya. Tetap untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu tetap kami berusaha untuk menangani mereka secara cepat ya, mungkin setelah semua informasi yang relevan dan yang telah dikumpulkan. Jadi tidak dijadwalkan. Jadi setiap kasus langsung dikumpulkan informasi-informasinya lalu diselesaikan langsung gitu. Sepertinya. Jadi karena yang tadi itu tadi ya Bu ya, yang prosedur yang tadi untuk mengumpulkan informasi. Betul. Jadi kalau sudah memang ada dan memang informasinya sudah tepat baru diselesaikan. Betul, gitu ya. Baik. Lalu adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Yang jelas pasti ya ada faktor yang membantu kami di sini dalam mengambil keputusan, yaitu kami mengapresiasi atau kontribusi dengan tim mengambil keputusan ya. Juga bimbingan dari ahli etika juga atau konselor atau sekolah jika diperlukan, atau kolaborasi dengan warga sekolah juga dikuatkan dengan warga sekolah ya. Kita tidak jauh dengan komunikasi yang baik gitu ya. Berarti intinya kolaborasi ya Bu ya? Iya. Jadi yang memudahkan Ibu dalam membantu mengambil keputusan itu kolaborasi dengan semua warga sekolah ya Bu ya? Baik itu mungkin guru atau orang tua juga dilibatkan ya, dengan warga sekolah ya. Betul Bu. Baik, nah dari semua hal yang tadi Ibu telah sampaikan, saya juga ingin tahu nih Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik sebagai pimpinan pembelajaran dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Dari pembelajaran tadi ya dapat diambil pengambilan keputusan dilema etika, yaitu salah satunya kita harus ada pembelajaran utama yaitu komunikasi yang baik, efektif, kolaborasi, komitmen juga Bu Sari ya, komitmen terhadap nilai-nilai etika dalam mengatasi tantangan dan konteks dalam sensitif di sekolah gitu ya. Jadi apapun harus keterbukaan lah intinya ya. Jadi intinya mungkin tadi Ibu komunikasi ya Bu ya, dan kolaborasi ya Bu yang ya. Baik ya. Iya. Dan juga tadi ya dijelaskan juga sama Ibu komitmen ya. Betul, komitmen. Nilai-nilai etika ya Bu ya. Ada komitmen ya. Betul, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Saya belajar banyak hari ini tentang pengambilan keputusan di mana di berbagai sekolah mungkin berbeda-beda kasusnya ya Bu ya. Dan saya alhamdulillah hari ini belajar banyak dari wawancara hari ini ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu luangnya dan juga pembelajaran yang telah Ibu berikan kepada saya hari ini. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama, semoga wawancara ini ya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ya kami menghadapi kasus dilema etika di sekolah kita ya. Baik. Terima kasih, semoga sukses Bu Sari. Amin, amin, amin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia. Bagus sekali. Jadi tambah semangat ke sayanya, Bu ya. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang memang luar biasa padatnya. Untuk memberi kesempatan kepada saya untuk mewawancarai, di mana ini tugas saya sebagai calon penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Di sini ada tugas modul 3.1 terkait dilema etika dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, kita langsung saja ya Ibu ya. Di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan dan ingin belajar banyak dari Ibu sebagai pimpinan pembelajaran di sini. Nah, selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan pembelajaran dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Siap. Sebelum menjawab, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Nunung Nurlaila, SPD MMPD, Kepala SDN 244 Guru Mindah Kota Bandung, yang merupakan sekolah penggerak Angkatan ke-1. Saat ini juga saya sedang menjadi pelaksana tugas di SDN 057 Bina Harapan, juga sebagai Ketua K3S Kecamatan Arca Manik, sebagai Ketua PGRI Cabang Arca Manik, sebagai Ketua Zona Mutu Wilayah Masya Allah, banyak sekali jabatan. Alhamdulillah masih dipercaya menjadi tim pengembang kurikulum Kota Bandung. Mungkin hal ini bisa menjadi penambah wawasan saya, pengalaman saya, jam terbang saya, untuk bisa memberikan penjelasan semoga sesuai dengan apa yang Neng harapkan. Bagaimana saya memposisikan diri, memerankan diri, memfungsikan diri sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Ketika ada hal yang berkaitan tadi tentang apa ya istilahnya dilema etika, di mana hal ini harus berbasis kepada pemilihan kebijakan atau keputusan yang sifatnya menuju kepada kebajikan. Betul. Kebajikan di sini tentu saja menyeluruh ya. Kemudian yang dimaksud etika di sini bisa etika perilaku kita ya, etika yang diakui normanya oleh umum, bukan hanya di wilayah pendidikan saja. Nah, ketika ada dilema etika di sini, salah satu contoh misal, kita memiliki tim kerja. Di dua sekolah saya ini punya tim kerja yang masing-masing punya latar belakang, punya kebiasaan yang berbeda. Di mana kadangkala etika ini menjadi sebuah permasalahan. Betul. Etika yang seperti apa? Insya Allah ya kalau di sekolah pelanggaran etika itu tidak sampai pelanggaran yang berat. Paling mungkin ya, ada, ya. Hanya sedikit, misalnya begini nih, ada sikap ketidaksetujuan, ada kesalahpahaman. Tiba-tiba etika nih agak terlupakan sehingga mungkin bisa jadi ada pihak yang tersindir, ada pihak yang merasa terugikan atau apa. Nah di sini mungkin saya senantiasa menempatkan diri ketika saya menjadi pemimpin pembelajaran, ketika saya jadi pengelola sekolah, ketika saya jadi manajer, selalu menempatkan diri saya adalah pimpinan yang juga sekaligus ibu bagi semua. Di mana ketika ada kendala apapun, baik yang berkaitan tadi ya dengan etika dan lain sebagainya, saya selalu berusaha bersikap netral. Jadi ketika ada maaf, misalkan ada aduan atau ada keluhan, saya tidak hanya mendengar dari satu pihak, tapi saya dengarkan dari kedua belah pihak, kemudian nanti saya ajak berdiskusi bareng-bareng, sehingga kebajikan yang ingin kita tuju betul-betul dimaknai jadi kebajikan, karena kadangkala kebajikan menurut kita belum tentu dianggap kebajikan untuk orang lain. Ya, mungkin betul. Itu seperti itu ya, mungkin jawaban pertanyaan yang ini nih, pertanyaan perdana. Baik, terima kasih Ibu jawabannya, dan memang betul ya, tidak ada yang dirugikan ya Bu ya, apalagi Ibu memang memimpin saat ini memimpin dua sekolah ya Bu ya. Di satu sisi memang latar belakang yang berbeda itu timbul ada terjadi kasus-kasus yang memang dilema etika itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan apalagi di dua sekolah gitu ya menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu ya, yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Nah gini, ketika mengambil keputusan, ketika menentukan sebuah pilihan,
bagi seorang pimpinan ini sesuatu yang bisa jadi berat, bisa juga jadi ringan. Tapi bagi saya pribadi, ketika mengambil keputusan itu tidak dirasa menjadi berat. Karena apa? Saya selalu mengidentifikasi dulu nih, kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C ini mana yang arah kebajikannya lebih banyak. Mana arah yang tujuan pelayanan pembelajarannya lebih prioritas, tidak mengambil selera pribadi. Dan saya abaikan ketika tidak mau ada keputusan yang diambil karena saya merasa lebih dekat dengan si A. Karena apa? Saya pun merasa lebih dekat dengan si B, dengan si C. Jadi ringan mengambil keputusannya karena apa? Saya selalu berpatokan kebajikan itu harus didukung oleh aturan yang berlaku. Tadi misalkan ada begini, ini kepentingan individu, ini kepentingan kelompok, bisa jadi berlawanan. Maka bagaimana caranya supaya individu terfasilitasi, kelompok pun merasa terfasilitasi. Ini berbicara kebenaran, ini berbicara kesetiaan. Tidak selamanya setia itu benar. Tidak selamanya benar itu diterima. Kadang-kala dianggapnya berkhianat. Contoh begini, saya menegakkan kebenaran. Tapi kebenaran ini dianggap merugikan oleh orang yang merasa setia kepada saya. Nah, di sini maka saya selalu bersikap netral tadi. Benar adalah benar. Setianya setia di sisi mana? ASN berakhlak, salah satu diantaranya adalah loyal. Loyal itu salah satu diantaranya adalah setia. Dan kesetiaan bagi saya bukan kesetiaan kepada pribadi. Tapi kesetiaan kepada saya sebagai pimpinan dan kesetiaan kepada lembaga. Jadi di sini tidak akan ada saling tubrukan karena tadi diidentifikasi dulu, diajak diskusi dulu. Saya dengarkan dulu dari A, baru saya dengarkan dari B. Nanti duduk bareng A dan B bersama saya. Jadi tidak langsung dibarengkan dua-duanya ya, Bu ya. Tidak langsung dipertemukan dua-duanya karena kalau dipertemukan dua-duanya bisa jadi benturannya di depan saya benturannya tidak terlihat. Tapi begitu saya misalkan tidak lagi duduk bareng, malah terjadi benturan yang lebih keras. Maka saya selalu dengarkan dulu satu persatu. Setelah ketemu titik permasalahannya, tadi teridentifikasi di mana sebenarnya. Wah, ternyata sebenarnya nggak ada masalah, cuma kesalahpahaman saja. Nah, justru di situ mengambil keputusannya jadi terasa ringan karena tadi tidak ada pihak yang merasa diistimewakan, tidak ada pihak yang merasa dianaktirikan. Gitu. Seperti itu. Baik, Masya Allah, berarti pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu sudah memenuhi dari paradigma dilema etika ya Bu ya. Yang mana tadi individu versus kelompok betul ya, atau keadilan atau belas kasihan atau juga mungkin keberagaman atau kesetiaan yang tadi ya Bu ya, yang termasuk ke ASN berakhlak itu ya Bu ya. Betul. Baik, nah selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Prosedur yang saya lakukan, saya selalu menempatkan tim yang saya pimpin. Saya biasa menyebutnya kalau untuk tim kerja 244 Guru Minda, saya menyebutnya tim kerja 244 tercinta. Kalau untuk 057 Bina Harapan, saya menyebutnya tim kerja 057 Binhar Kompak. Dulu ketika PLT di 181 Sukamiskin, saya menyebutnya tim kerja hebat. Nah, saya menganggap semua penting. Tidak ada bagian dari tim kerja yang tidak penting. Maka langkah-langkah yang saya ambil itu selalu saya dengarkan dulu suara-suara yang ada di bawah. Kemudian nanti mengerucut. Barulah saya nanti ambil keputusan yang kira-kira suara tadi yang di bawah tuh tetap kebajikan harus jadi prioritas. Peraturan harus kita jadikan pondasinya. Keberpihakan saya lakukan untuk semua bagian. Itu langkah-langkahnya. Jadi tidak tiba-tiba saya ambil keputusan tanpa mendengarkan suara dulu. Saya pun tidak mau mengambil keputusan ketika masalahnya belum jelas apa nih. Memutuskan apa kita mencari solusi untuk apa. Nah di situ. Jadi langkahnya betul-betul dari bawah menuju ke atas. Karena kalau sebaliknya dari atas menuju ke bawah nanti takutnya ada pihak-pihak yang merasa kebajikan ini tidak baik untuk dia, gitu. Seperti itu, gitu. Saya ingin kebajikan ini diterima baik oleh semuanya. Jadi merata ya Bu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan atau apapun ya Bu ya. Dan semua dianggap penting. Dianggap bagian yang penting di dalam sebuah tim kerja. Gitu. Seperti itu. Masya Allah, hebat sekali nih Bu ya. Baik, lalu hal-hal apa
yang selama ini Ibu sebagai pimpinan dianggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Yang paling efektif kita berbicara dari sisi regulasi dulu. Ya. Ketika berbicara selera, timbulnya jadi debat. Bisa jadi debatnya jadi debat kusir yang tidak ada ujung-ujungnya. Tapi ketika kita berbicara dari aturan dulu nih, misalkan ini ada dilema etika dalam kedisiplinan. Ini tidak bisa disiplin dengan alasan di rumah punya anak kecil. Ini tidak bisa disiplin misalkan untuk bisa tepat waktu datang ke sekolah dengan alasan melewati jalan yang macet misal. Itu kan kalau tidak kita sikapi ini akan jadi dilema etika di mana merasa semua punya kepentingannya sendiri. Nah, maka saya hanya ungkapkan saja peraturan jam kerja masuk dan pulang seperti ini. Ketika ini tidak ditepati, maka terjadi indisipliner. Tapi di sini saya tetap sebagai pemimpin memposisikan diri menjadi pemimpin yang punya seni. Pemimpin yang punya fleksibilitas gitu, artinya tidak berlaku kaku. Kalau memang misal ini tidak bisa disiplin nih datang tepat waktu, oh tahu-tahu karena anaknya sakit. Saya kan tidak menganggapnya dia indisiplin ya. Betul. Kalau masalah macet ini nggak bisa jadi alasan lagi. Kalau macet maka solusinya adalah berangkatlah dari rumah lebih awal. Nah, hal seperti itu. Jadi yang paling efektif menurut saya kita pegang dulu regulasinya, pegang dulu aturannya, sehingga memberlakukan keputusan itu bukan dari selera pribadi saya, karena saya juga manusia biasa yang kadangkala mungkin tidak selalu bisa bersikap objektif, bisa saja bersikap subjektif. Maka ketika aturan dipakai, insya Allah semuanya bisa menerima dengan berbesar hati, gitu, karena aturan yang mengaturnya, bukan pimpinan atas dasar selera pribadinya, gitu, seperti itu. Berarti prinsip pengambilan keputusan yang Ibu pakai itu yang prinsip berbasis ke peraturan ya Bu ya? Gitu, berbasis peraturan. Baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya ada nggak selama ini yang menjadikan tantangan gitu ya? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tantangan pasti ada. Gak mungkin tidak ada tantangan karena hidup itu betul-betul berdiferensiasi. A punya pikiran begini, punya hati begini. B punya pikiran begini, punya hati begini. Dilema etikanya juga beragam gitu kan. Karena ya seperti itulah, hidup itu tidak homogen tapi kita heterogen. Nah, ada kendalanya, pasti ada. Ketika dilema-dilema ini tadi diberi pembenaran diri, dibarengi dengan pembenaran diri, di mana kena ke karakter orang yang punya watak keras, yang sulit diajak untuk membuka pikirannya untuk menerima masukan, baik itu dari rekan ataupun dari pimpinan. Tapi kembali nih, ada solusinya lagi. Sebagai pimpinan, saya selalu memposisikan diri, bagaimana sih menyentuh hati orang ini? Bagaimana sih menyentuh otak orang ini? Saya dahulukan tidak menyentuh otaknya dulu. Karena ketika menyentuh otak akan timbul perlawanan. Tapi ketika menyentuh hati justru semakin lembut hatinya disentuh, semakin apa ya tadi, yang kendala-kendala itu justru semakin mengecil. Tapi semakin besar kepala atau otaknya disentuh, maka kendalanya akan makin bertambah. Maka saya sebagai pimpinan selalu melibatkan hati saya, melibatkan hati tim kerja saya untuk saling bersinergi. Jadi tadi kendala itu ketika hati sudah berbicara penuh ketulusan, ketika pikiran sudah menggunakan rasio kebenaran gitu, tadi aturan yang dipakai, kendala itu bisa diatasi ternyata, itu seperti itu. Jadi memang tantangannya pasti ada ya Bu ya. Ada, nggak mungkin lah tidak ada tantangan. Triknya Ibu pakai itu dengan sentuhan hati itu tadi ya Bu ya. Baik. Apakah Ibu memiliki jadwal gitu Bu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Ibu misalkan ketika ada kasus dilema itu tuh harus langsung diselesaikan hari itu juga, di tempat itu juga? Atau memang ada jadwal gitu ya untuk menyelesaikannya? Nah, tapi saya mau tanya kembali, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Gini, sebelum saya tuh selalu mengantisipasi sebuah masalah itu dari jauh-jauh hari. Seperti begini, kita mengantisipasi murid
yang nantinya dia akan melanggar etika, maka dari sejak kecil kita kuatkan karakternya. Demikian juga dengan tim kerja. Tim kerja juga demikian. Saya jadi dari begitu datang bertugas di satu tempat, maka saya ungkapkan apa yang menjadi target saya sebagai pemimpin. Saya targetnya adalah ingin menjadi pemimpin di mana tim kerja betul-betul bisa diajak kerjasama dengan berakhlaknya itu yang dipegang. Nah, maka adakah penjadwalan khusus? Ada penjadwalannya. Kami bertemu rutin minimal seminggu sekali. Kalau maksimalnya bisa lebih. Sementara ketika ada sebuah dilema etika yang harus segera diselesaikan, kita tidak menunggu waktu. Kenapa? Kalau menunggu waktu takut muncul masalah baru lagi. Maka saat itu betul-betul diselesaikan dengan bagaimana tadi alur penyelesaiannya. Mengidentifikasi, mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang dianggap berkepentingan dengan hal itu. Setelah dapatkan sebuah kesimpulan yang sekiranya kesimpulan ini tidak merasa ada orang yang yang dianakmaskan, ada yang merasa dianaktirikan, maka kita ambil keputusan di situ. Solusinya apa? Harus bagaimana? Contoh kecil begini. Satu guru bingung, marah, salah. Tidak marah, bagaimana nih? Ada anak yang setiap kali masuk kelas itu dari luar semangat, begitu masuk ke kelas tiba-tiba nangis. Kemudian konsul nih di dalam forum diskusi kita, ini harus bagaimana solusinya. Itu tidak bisa ditunda. Tidak bisa menunggu jadwal, nanti dibahasnya jadwal pertemuan berikutnya, enggak. Kita langsung bahas, kita panggil orang tuanya. Ini kira-kira apa masalahnya, kendalanya. Nah, ketika terus diidentifikasi, dicari akar permasalahan, ternyata si murid ini ada semacam aura ketakutan ketika masuk ke dalam kelas, bukan takut kepada ibu gurunya, bukan takut kepada temannya. Karena ketika tadi diidentifikasi dengan guru tidak ada masalah, dengan teman-temannya tidak ada masalah. Ternyata dari rumah juga semangat, tapi dia punya semacam sugesti negatif nih kayaknya yang di luar kontrol kita, di luar kekuatan kita. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya memberi pilihan, apakah dia harus berganti guru? Takut tadi sugesti negatifnya itu muncul dari situ, atau dia pindah memiliki teman yang lain, atau memindahkan kelas ini utuh dengan murid-muridnya, dengan gurunya ke kelas yang lain. Akhirnya karena tidak ada masalah dengan murid, tidak ada masalah dengan guru, mungkin yang jadi masalah adalah ruangannya, maka kami pindahkan, ruangannya dioper, dan alhamdulillah dia betah di situ dan aman. Jadi pengorbanan teman, pengorbanan guru demi dia tuh anggaplah sebagai solusi yang terbaik gitu. Dan ini tidak bisa ditunda waktunya, tidak bisa ditunggu gitu. Mungkin seperti itu ya. Yang tadi yang pengambilan keputusan di kasus memang yang tadi anak tadi ada sugesti negatif itu sudah memang prinsipnya itu dalam pengambilan keputusan itu dengan rasa peduli ya Bu ya. Jadi rasa peduli dengan anak itu sehingga memang pindah kelas saja gitu. Dan ternyata memang alhamdulillah dan pindahnya itu bedol kelas istilahnya. Kalau dulu ada transmigrasi bedol desa, bedol kelas. Jadi muridnya, gurunya semua pindah ke ruangan dari sana pindah ke sini, dan dari kelas ini ke sini nggak ada masalah apa-apa. Dan sekarang semuanya belajar dengan aman, dengan nyaman baik juga saja, ya Bu ya. Baik. Lalu ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, jawabannya mungkin bukan seseorang bagi saya. Karena tadi sudah dibuka, diberi pondasi, berbicara menyentuh hati, menyentuh logika, semuanya diberikan kesempatan yang sama, dan yang terjadi adalah saya memiliki tim kerja yang kompak. Itu yang memberi kekuatan kepada saya, itu yang meringankan langkah-langkah saya dalam mengambil keputusan, dalam mengambil solusi apapun tentang tadi ya saya sebagai pemimpin pembelajaran itu tidak terkendala. Jadi bukan seseorang, tapi tim kerja secara menyeluruh. Betul. Di tim kerja yang kompak dan solid ya Bu ya. Betul. Yang memang menjadikan faktor yang mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Betul, seperti itu. Nah, mungkin dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan pembelajaran dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Bu?
Oke, ini untuk pembelajarannya. Mohon izin, boleh saya minum dulu sebentar karena ini kayaknya saking semangatnya Iya, betul. sampai ditambah dengan ada kipas angin juga jadi agak keselak. Gitu. Mohon maaf. Nah, pembelajarannya apa? Banyak. Pembelajaran yang kadang saya ingin bagi dengan para calon pimpinan pembelajaran nantinya termasuk Neng. Berbagai praktik baik ya Bu ya. Berbagai praktik baik. Pembelajarannya bagi saya adalah ketika kita bekerja dibarengi dengan hati yang tulus. Ketika kita bekerja menggunakan logika yang betul-betul logika yang netral. Ketika kita menghadapi personil semua dianggap penting. Ketika kita bisa menggabung personil ini menjadi sebuah tim kerja yang solid. Ternyata menjadi pemimpin pembelajaran itu bukan hal yang berat. Menjadi hal yang ringan-ringan saja karena apa? Permasalahan-permasalahan itu tidak menjadi kendala karena hidup pasti bermasalah. Selagi kita hidup, kita tidak akan selesai dengan masalah, tapi masalahnya bisa dicari solusi terbaiknya. Karena semua berlaku menjadi satu tim kerja yang solid, pimpinan dengan yang dipimpin dengan yang dipimpin, yang dipimpin dengan pimpinan betul-betul seirama, betul-betul harmonis. Maka alhamdulillah saya sekarang sudah tahun ketiga menyelesaikan program sekolah penggerak di SDN 244 Guru Minda. Alhamdulillah kendala-kendala yang tadi berkaitan dengan dilema etika itu di awal-awal banyak. Tapi tadi dengan kesolidan kita, dengan saya menempatkan semua personil adalah bagian penting, semua punya hak berbicara, punya hak mengungkapkan kesukaannya atau ketidaksukaannya, termasuk juga kita menciptakan sekolah ramah anak di mana anak-anak pun diberi fasilitas untuk mengungkapkan apa yang dia mau, dan ruang kepala sekolah ini saya buka lebar-lebar untuk lalu lintas anak-anak ketika dia ingin berbicara, ingin ngobrol dengan kepala sekolahnya, juga terbuka untuk semua tim kerja, bukan hanya guru tapi juga dengan tas, dengan tenaga penjaga, dengan semua staf kependidikan yang ada. Dan itu pembelajaran bagi saya yang ingin saya sampaikan kepada siapapun nanti yang akan punya posisi sebagai pemimpin di sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran. Jadilah pemimpin yang memposisikan diri sebagai pemimpin yang punya seni memimpin, yang punya fleksibilitas, yang punya ketulusan hati, yang punya kejernihan berpikir. Selesaikan dulu masalah dengan diri sendiri, maka insya Allah menghadapi masalah apapun akan mudah kita hadapi. Dan tadi jadilah pemimpin yang bisa menjadi orang tua bagi semua orang yang dipimpin, yang bisa jadi teman keluh kesah, yang jadi teman curhat, dan curhatannya itu diambil maknanya, diambil hikmahnya, tanpa diobral kepada personil yang lain, tapi kita ambil apa ya, ini bisa yang dijadikan bahasan kita untuk diskusi kita selanjutnya. Kendala ini solusinya seperti apa, dan ini yang membuat saya merasa sangat bahagia menjadi pemimpin di sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran terutama. Dan saya pun tidak duduk manis sebagai kepala sekolah itu hanya mendengarkan laporan saja bagaimana nih pembelajaran berlangsung di sekolah. Di setiap hari di hari Selasa di 244 Guru Minda, saya membersamai murid-murid kelas 1 dan 2 untuk berliterasi, bernumerasi. Jadi di situ saya bisa melihat nih, oh pantas gurunya mendapatkan masalah ini, menimbulkan ada semacam dilema etika yang aduh ini kalau marah kayak gimana, kalau tidak marah gimana gitu. Terus kadang-kala ada kesalahpahaman juga antara guru dengan orang tua harus bagaimana. Oh karena nih murid-muridnya begini. Jadi saya datang bukan mencampuri otonomi guru dalam pembelajaran, tapi saya datang untuk saya ini harus membantu apa yang bisa saya lakukan. Nah di hari Jumat untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 di 244 Guru Minda di penguatan karakter dan sama tadi berliterasi, bernumerasi. Sementara di SDN 057 Bina Harapan saya menyiapkan waktu di hari Rabu. Jadi betul-betul menjadi kepala sekolah itu segala halnya saya lakukan, bukan duduk enak mendengarkan laporan yang laporan bisa saja netral, bisa saja tidak netral kan seperti itu. Saya terjun langsung, dan ini nikmatnya menjadi pimpinan yang bisa larut. Murid-murid nanti kalau Neng melihat saya ketemu dengan murid, mereka antusias, ingin bersalaman lah, kadang ingin memeluk lah, kadang hanya ingin sekedar bercerita. Itu mungkin dari curhat situ. Ya Bu ya? Iya, itu. Jadi dari pemimpin pembelajaran yang diposisikan
sesuai dengan bukan kebutuhan saya, tapi kebutuhan tim kerja saya, Betul. kebutuhan murid yang kita layani. Karena sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantoro bahwa guru harus menghamba kepada siswa, dan kepala sekolah itu adalah guru, tidak pernah lepas tuh fungsinya sebagai guru, guru yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin di sekolah. Jadi jangan sampai, saya suka mengingatkan diri sendiri, jangan jadi ongkang-ongkang kaki dengan pembelajaran, karena pembelajaran ini adalah nyawanya sekolah. Nah itu mungkin ya seperti itu. Masya Allah, luar biasa Ibu jawabannya yang menjadikan memang saya belajar banyak dari Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Masya Allah saya banyak belajar dari Ibu. Ditunggu nanti berbagi praktik baiknya ya Bu ya. Boleh. Dan mungkin gini nanti supaya lebih terasa, karena gini, ketika hanya ngobrol itu bisa jadi hanya sekedar wacana. Tapi rasakan langsung di lapangan. Betul. Misalkan Neng mau lihat gimana sih cara Ibu larut dalam pembelajaran dengan murid-murid. Bisa dilihat tadi di hari Selasa kah, di hari Jumat kah, Atau hari atau Rabu di hari ya. Rabu kah, gitu kan, seperti itu. Terus bagaimana sih cara Ibu mengkondisikan tim kerja? Mungkin Neng bisa lihat, saya sedang diskusi nih dengan tim kerja. Mungkin Neng bisa menyimak, oh seperti itu ya. Dan nanti saya yakin satu saat Neng akan sampai di apa ya istilahnya, di satu titik di mana Neng lah yang akan mengganti saya ketika saya sudah pensiun. Malah dari sebelum pensiun, semoga Neng begitu beres jadi calon guru penggerak, kemudian resmi menjadi guru penggerak dan punya kesempatan untuk menjadi pemimpin sekolah. Disitulah nanti mungkin saya bisa jadi mentor gitu, jadi mentornya Neng. Harus gimana nih, bukan merasa saya sudah merasa baik, bukan, tapi saya merasa Neng bisa lihat sendiri bagaimana kondusifnya sekolah ini. Nanti Neng juga bisa lihat bagaimana kondusifnya Bina Harapan, dan bagaimana ketertataan sekolah ini dari mulai fisiknya sampai ke apa ya istilahnya. Jadi bukan hanya SDA tapi SDM-nya, bukan hanya SDM tapi SDA-nya. Betul-betul semuanya. Dan saya pun tidak pernah abai ya ketika memikirkan layanan pembelajaran. Saya selalu ingat hak yang harus diterima oleh guru sebagai ujung tombak keterlaksanaan pembelajaran, dinaik pangkatnya, dikenaikan gaji berkalanya. Itu kan sebagai sebuah motivasi gitu kepada tim bahwa yuk kita lakukan kewajiban, jangan menuntut hak. Tapi kita sebagai pimpinan, kewajiban saya adalah memberikan hak itu dengan cara apa? Apa yang bisa saya bantu, saya lakukan. Saya tidak hanya tahu bahwa guru ini udah tiba-tiba naik pangkat lagi tanpa tahu perjuangannya. Saya harus tahu, karena apa? Disitulah peran pemimpin menjadi orang tua bagi tim kerjanya. Mungkin di situ ya. Jadi menciptakan tim yang solid juga ya Bu ya. Tim yang kompak, Masya Allah luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih, sehat selalu dan tetap bahagia. Amin. Insya Allah. Karena bahagia itu kita lah yang menciptakan. Selagi kita bekerja dengan tulus, selagi kita bekerja dengan semangat, jangan pernah memandang orang lain adalah saingan, tapi anggaplah orang lain adalah rekan seperjuangan. Tadi selesaikan urusan dengan diri sendiri, maka kita akan bekerja dengan penuh rasa bahagia. Karena apa? Selalu disertai dengan rasa syukur. Syukur alhamdulillah Allah memberi kesempatan saya bisa bermanfaat untuk setidaknya nih untuk tim kerja saya. Semoga juga saya bisa bermanfaat untuk orang-orang di luaran sana gitu, seperti itu. Terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.